Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Kita tidak pesan-pesannya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas proses belajar mengajar kita walaupun dalam hal keadaan daring. Selawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada dunia ini sampai nanti di akhirat. Anak kami yang kami sayangi, di mana materi kita ini kelas 11 adalah lanjutan daripada penyelenggaraan jenazah. Adapun penyelenggaraan jenazah yang harus kita laksanakan terhadap jasad si mayit adalah yang pertama memandikan. Dalam hal memandikan sudah kita pelajari di minggu yang lewat. Yang kedua mengkafani, dan juga sudah kita pelajari minggu yang lewat. Dan juga dalam hal menyolatkan itu sudah selesai. Anak kami perlu untuk mengulang atau menonton materi kita. Sekarang adalah yang keempat, fardu kifayah yang keempat, di mana dalam hal fardu kifayah kewajiban atas seluruh umat Islam, akan tetapi sebagian saja yang melaksanakannya atau menyelenggarakannya sudah tidak berdosa lagi yang lain. Adapun penyelenggaraan jenazah yang keempat adalah menguburkan jenazah. Bagaimana dalam hal menguburkan jenazah? Yaitu yang pertama, di dalam perjalanan sebelum sampai ke pemakaman, apabila kita melihat daripada lewatnya pengusungan daripada jenazah, sebaiknya apabila duduk sebaiknya berdiri sampai melewati daripada iring-iringan daripada jenazah tersebut. Jadi kepada kita sebagai masyarakat, atau apabila ada yang jenazah yang lewat yang dibawa oleh ahli bait atau keluarganya, sebaiknya kita berdiri sebagai penghormatan kita kepada jenazah atau si mayit. Dan nanti apabila kita sebagai ikut mengiringi untuk pemakaman daripada jenazah itu, jangan kita duduk sebelum jenazah itu atau kerendanya di tanah. Dan juga apabila setelah sampai di pemakaman, keranda atau peti jenazah diletakkan searah pada liang lahat. Jadi pengusung atau yang mengangkat daripada keranda atau jenazah tersebut diarahkan atau diletakkan searah pada liang lahat agar mempermudah mengambil jasad jenazah. Di dalam hal peti jenazah harus diletakkan pada searah pada liang lahat, diletakkan yang pada tujuannya agar mempermudah untuk pengambilan jenazah. Yang kedua, jasad jenazah diambil dan dimasukkan ke liang lahat yang telah disiapkan. Setelah 2 orang atau lebih, ya 2 orang atau 3, ya, yang berada di dalam kubur itu
yang mana fungsinya adalah untuk menerima jasad jenazah. Jadi kita persiapkan terlebih dahulu turun ke liang lahat 2 atau 3 orang sebagai yang penerima. Ya, ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi itu yang di atas, yang menerima itu yang di liang lahat atau di bawah ya. Selanjutnya adalah pada waktu memasukkan jenazah hendaknya membaca lapas. Ini perlu anak kami ingat. Perlu anak kami ingat bahwa lapas atau doa bacaan daripada ketika hendak memasukkan daripada jenazah ke liang lahat membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan menyebutkan Allah dan atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca daripada lapas Bismillah wa ala millati Rasulullah. Nanti anak kami apabila ditanyakan Bapak pada saat proses belajar apa bacaan daripada ketika hendak memasukkan jenazah ke liang lahat. Jawaban anak kami adalah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kami itulah sebagai lapas ketika hendak memasukkan jenazah ke liang lahat. Kami mengingatnya itu dan juga mempraktekkan apabila anak kami, ya, orang tuanya, saudaranya, dan juga keluarganya bisa membacakan lapas tersebut setelah kita mempelajari. Bisa anak kami mengamalkannya di masa-masa yang akan datang. Tidak orang tuamu, saudaramu. Tidak saudaramu, ya, tetanggamu, dan lain-lain. Artinya ini tidak ada habisnya. Selagi kita masih hidup, akan ada yang jenazah yang kita selenggarakan atau yang kita urus. Baik anak kami, selanjutnya jasad jenazah dimiringkan ke arah kiblat. Kita miringkan ke arah kiblat, diberi bola kecil tanah yang kita genggam, dibulatkan yang berfungsi sebagai pengganjal daripada bagian kepala, punggung, dan juga dada. Yang pada tujuannya agar jenazah tetap miring menghadap kiblat, jangan sampai ya telentang, tapi harus miring menghadap ke kiblat. Itulah dalam hal menguburkan jenazah, mana harus kita miringkan menghadap ke kiblat. Dengan cara apa memiringkannya itu? Ya, dengan mengganjal bagian kepala, punggung, dan dada. Selanjutnya adalah seluruh tali kain kapan yang diikatkan pada atas kepala, leher, dada, pinggang, dan kaki. Ya, kita lepaskan. Ya, artinya kita buka ikatannya. Begitu juga dalam hal bagian pipi kanan dan ujung jari kaki ditempelkan pada tanah. Mana dalam hal tanah harus menyentuh daripada pipi dan juga jari-jari kaki. Harus menempel pada tanah.
Selanjutnya adalah liang lahat yang ditutupi dengan papan agar tidak mengenai daripada jenazah. Jadi kita bawa papan yang pada tujuannya agar mencegah, ya, mencegah tanahnya itu langsung mengenai daripada jenazah atau jasad jenazah. Jangan mengenai daripada jasad jenazah. Jadi kita membawa papan yang pada tujuannya agar tidak langsung tertimbun juga, ya. Jangan tidak langsung tertimbun tanah langsung kepada jasad jenazah. Dengan dalam hal fungsi daripada papan tersebut, fungsi daripada papan tersebut agar tidak langsung mengenai daripada jasad jenazah. Selanjutnya setelah ditutup dengan papan, kemudian ditutup dengan galian tanah hingga padat. Jadi dengan papan tersebut yang kita katakan tadi, kita tempelkan atau kita timpakan, kemudian ditutup dengan perlahan, pelan-pelan. Jangan asal, tapi dengan pelan. Galian yang kita katakan tadi, kita masukkan ke dalam galian tadi. Kita masukkan kembali tanah ke dalam liang lahat kita. Ke dalam liang lahat yang kita gali tersebut dengan padat, dengan galian yang padat. Ya. Dan hendaknya makam yang diberikan tanda, ya baik dia batu atau kayu, yang mana fungsinya adalah yang dimana situ sebagai kepala maupun kedua itu sebagai tanda dengan menggunakan batu atau kayu. Setelah selesai dikuburkan, hendaknya mendoakan jenazah agar diampuni dosa-dosanya dan diterima ibadahnya sewaktu. Bacaan kalau dia jenazahnya itu laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kalau dia jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'anha. Ini seterusnya. Begitu juga dalam hal kalau orang tua kita, Allahumma ighfir lana dzunuba wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah dalam hal doa kepada kedua orang tua kita dan juga kepada doa tersebut adalah doa khususnya kepada orang tua kita, dan umumnya yang mau bacakan tadi adalah kepada kaum muslimin dan muslim. Jadi itu saja. Mudah-mudahan anak kami bisa mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan kita pergunakan pengetahuan kita ini agar kita bisa melaksanakannya di hari-hari ke depannya nanti. Baik, itu sajalah kepada anak kami. Mohon untuk ditonton video ini bagi anak kami kelas 11 agar bisa mengetahui dan mengamalkannya di hari yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.